Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Sugiharto, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023-2024 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi pendidikan geografi, nomor peserta PPG 20150844958 dengan NIM A961230024. Di sini saya akan melakukan uji kinerja di SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo pada mata pelajaran geografi kelas 10 fase E dengan materi perubahan muka bumi akibat proses tenaga eksogen dan akibatnya bagi kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan pimpin doa salah satu. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya presensi terlebih dahulu ya. Akila Al-Masdahfan hadir. Abdillah Hukma Sabia izin. Oke. Pastrada ya. Afina Yusrian Nafi'ah hadir. Ada Husna Fatimah hadir. Oke, di sini nanti kita akan belajar tentang perubahan muka bumi akibat proses tenaga eksogen dan akibatnya bagi kehidupan. Kemarin kita sudah belajar tentang tenaga endogen. Nah, udah banyak ya, ada tektonik, vulkanik, kemudian seisme. Itu panjang banget, dan sekarang nanti kita akan belajar tentang perubahan muka bumi akibat proses dan akibatnya bagi kehidupan, yaitu tenaga eksogen. Lanjutannya ya. Sebelum kita masuk kita nyanyi dulu ya. Ya, silakan kalau kita nyanyi bareng-bareng yuk. Sabang semangat banget. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Ya, itu kita akan bisa melihat bagaimana luasnya wilayah Indonesia. Tadi kan lihat geomorfologi Indonesia, ada laut, ada pantai, kemudian ada gunung, ada lembah. Kemudian nanti itu kenapa? Itu karena ada tenaga endogen dan eksogen. Dan kita dilalui oleh dua siklus yang kemarin ya kan? Siklus Mediterania dan Pasifik. Oke. Silakan keluarkan buku paket terlebih dahulu. Coba buku paket ya. Buku paket IPS, buka halaman 102, yaitu tentang tenaga eksogen. Silakan dibuka dulu. Saya akan menampilkan video tentang kejadian fenomena tenaga eksogen. Ini rumahnya bertingkat ya. Ambles. Rumahnya pinggir sungai. Iya. Pinggir sungai, kemudian ini salah satu tenaga eksogen, yaitu tenaga erosi fluvial. Rumah lantai 2. Itu kan jatuh ya kan, amblas. Ya, tenaga itu disebabkan oleh tenaga dari apa? Eksogen. Ya apa? Tenaga apa? Ya amblas dari apa? Tenaga apa ya? Ada yang tahu? Pelabukan. Salah.
Salah. Erosi apa? Erosi sungai. Iya betul. Keren. Erosi sungai namanya apa? Ablasi. Pakai L ya. Ablasi. Tadi judulnya bener. Banyak orang itu mengira kalau sungai itu abrasi. Enggak, namanya ablasi. Oke, kemudian kalau di daerah, siapa yang dari sini rumahnya Pacitan ada? Enggak ada. Wonogiri ada? Oke. Di Pacitan itu ada Gua Kapur atau Gua Kars. Nah, di situ terjadi pelapukan. Pelapukannya apa? Contoh nama pelapukan. Tahu nggak? Kalau Kars. Yo, ada ingat mata pelajaran kimia? Nggak ada? Apa? Belum? Pelapukan di daerah Kars itu akan membentuk namanya stalaktit dan stalagmit. Dan di stalaktit itu, ya kan, ada kayak runcing-runcing itu, stalaktit dan stalagmit. Yang dari atas sama dari bawah muncul itu. Karena ada namanya proses pelarutan. Jadi material batuan Kars itu dilarutkan oleh air, kemudian mengendap, sehingga terbentuklah namanya stalaktit dan stalagmit. Oke, saya akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Saya hitung 1 sampai 5 ya. Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4. Kelompok 1 silakan duduk di sebelah sini. Kelompok 2 di sebelah sini. Kelompok 3 di sini. 4 di sini. 5 mana? 5 di sini. Nah, 5 terakhir di sini. Oke. Saya akan membagikan LKPD. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Di sini ada tata cara untuk nanti kalian membuat mind map ya. Mind map. Nanti mind mapnya boleh menggunakan aplikasi apapun. Saran saya ada Canva, Filmora, Adobe. Kalau paling enak sih Canva online ya. Kemudian nanti saya nilai di saat kalian berdiskusi. Kemudian jangan lupa ditulis di sini. Di sini juga nanti ada materi tambahan dan juga di sini ada namanya penilaian nanti saat teman kalian presentasi kelompok ya. Nanti saat presentasi kalian maju ke depan semuanya, seluruh anggotanya. Oke ya? Oke, saya bagian dulu LKPD-nya. Silakan kelompok JKT. Kelompok Dewa 19 ngeri ya. 2 nih. Oh, 1. Kelompok Anita Maxwin. Kelompok Ice One dan kelompok Blackpink. Oh, keren. Sambil diskusi, silakan diisi ya nama kelompoknya di LKPD, kemudian ditulis diskusinya apa, membuatnya apa. Salah satu mungkin dibagi ya, dibagi setiap kelompok. Mungkin siapa yang buat desain, siapa yang cari materi. Waktunya 20 menit. Ini sudah berjalan sekitar 3 menit ya. Kelompok 1 ya. Saya nilai dulu ya.
Kelompok 1. Pakai, itu bisa ya? Mau pakai itu ya? Iya. Oh, good, bagus sekali ya. Perubahan suhu tiba-tiba. Ini yang mekanik. Oh, beda. Iya, ada 3 loh. LKPD-nya ada diisi? Udah. Udah, oke. Kelompok 3. 3. Kelompok 3. LKPD-nya udah ditulis. Nama kelompok jangan lupa ya diisi ya. Nama 19 gitu tuh. Iya. Di sini. Modenya mau kayak gimana tuh main mapnya? Oh, di belakang aja juga apa? Di ini loh. Lah di sini. Oke, nama kelompokmu nanti tulis nama-nama siapa, nama kelompoknya. Bentuknya kayak apa? Ini ya. Ini ditulis kan? Ditulis langkah-langkah membuatnya, desain-desainnya nanti bagaimana, di kanvanya bagaimana, gitu ya. Kemudian nanti sesuaikan dengan materinya ya. Ini materinya tentang kelompok 3? Mass wasting ya, pergerakan massa ya. Oke, gitu ya. Yuk, waktunya tinggal 10 menit. Ya, kelompok 1 ya. Wah. Yang bawah ini tanda pentung. Cari yang contoh peristiwa. Ada kesulitan enggak? Enggak ya? Aman ya? Aku nyari Google ya. Aku kayak pertama kali ditanyain. Iyain. Bisa? Bisa, Tat. Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jauh-jauh dari Maluku ya. Masya Allah, keren. Baru hari ini bisa ngomong keren. Iya, iya keren banget. Biasanya kan bagus, Masya Allah. Masya Allah. Ini desainnya memang kayak gini, nggak ditambahin warna atau apa. Nanti ya. Nanti pekalem, Ustaz. Oh, JKT kan sudah sangat berwarna. Oh, Terus gitu. kayak kita udah kita tahu. Oh iya. Sampai Pelapukan, Ustaz juga nggak dikasih gambar gitu, gambar Ustaz pelapukan, juga- contoh pelapukannya. Ya, iya, ini sedang mencari. Oh, udah mencari. Oh gitu, udah bro. Kelompok 3. Ini aku udah rapid test ya ini. Yang buat Ini semua mengerjakan. Enggak salah satu mengerjakan apa, satu yang dari materi gitu. Iya, dia kan dibagi nanti. Ini kan dibagi Oh gitu. Ini bisa nge-link satu gitu sama lainnya. Canva itu udah bisa kan. Gampang ya. Tiara nge-review ya. Oke, good. Kelompoknya Tiara. Kelompoknya Ain. Gimana untuk kelompok 3? Kelompok 2? Ada masalah? Aman ya? Gampang kan? Gampang banget kan? Masya Allah. Tinggal buat main map aja. Biasanya mungkin ditambahin biar tambah keren. Ininya jangan terlalu rame, tapi yang penting itu materinya nyampe, kayak buat PowerPoint gitu loh. Jadi materi utamanya nyampe. Itu. Poin-poinnya aja. Iya, poin. Tapi kalau kamu ngasih contohnya, ya poin-poin utama penting lah utama gitu. Biar nggak terlalu lama nanti. Kemudian nanti saat menjelaskan, tapi kamu harus memahami. Jadi saat menjelaskan lebih enak, mudah gampang. Gitu ya.
Tiga menit lagi. 3 menit lagi, ayo. Kelompok pertama yang maju nanti akan mendapatkan nilai. Boleh. Berani maju ke depan langsung ya. Bagian desain mindmapnya diisi gimana? Gimana? Desain mindmapnya digambar. Diisi aja, ditulis dalam bentuk, atau enggak kamu gambar boleh. Ya, nganu aja desainnya itu kamu tulis aja. Ini cabang-cabangnya aja. Kotak kecil yang ya sesuai ilustrasi ini. Oh, jadi bikin ilustrasi aja. Dua menit lagi. Sudah. 2 menit lagi. Ubah dalam bentuk tautan berkode ya. QR code. Jadi beri aja namanya. QR code generator. Itu web tadi ya? Klik aja QR code atau barcode itu muncul. Sudah ya, silakan di scan dulu. Scan dulu, silakan. Sudah? Sudah? Kelompok yang lain? Udah scan belum? Udah? Oke. Kita lihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok sedimentasi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya mengizinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Malva Izati, absen 19. Saya Konsa Izati absen 16. Saya Alvina Syifa absen 5. Saya Layar Ahmad Izati absen 17. Saya Fahra Esa Safia absen 10. Oke, langsung saja ya. Jadi, sedimentasi itu apa sih? Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi dan pelapukan. Nah, itu sedimentasi itu bisa terjadi karena beberapa tenaga.
Yang pertama, sedimentasi tenaga air sungai. Lah itu tuh masih dibagi menjadi banyak hal. Ini, A, daratan aluvial terjadi di daratan rendah pantai atau aliran sungai. Yang B, meander. Jika terjadi karena hilir sungai erosi vertikal dan geomorfologi datar. Yang C, oxbow lake, danau berbentuk U dan terjadi terus-menerus. Yang D, delta. Delta itu adalah endapan lumpur tebal yang mengeras. E, kipas aluvial adalah endapan yang berbentuk kipas dan terbentuk oleh aliran sungai. Dan yang terakhir, yang F, tanggul alam terjadi akibat luapan banjir. Yang kedua ada sedimentasi tenaga air laut atau bisa disebut dengan sedimentasi marin. Yang A ada speed, itu adalah bentang alam yang terbentuk dari sedimen yang mengendap di sepanjang garis pantai. Yang B, tombolo adalah tanggul pasir yang menghubungkan daratan dengan pulau. Yang C, bar atau gosong, bentang alam yang terbentuk dari sedimen yang mengendap dan menutupi teluk. Yang ketiga ada sedimentasi tenaga es atau glasial. Yang pertama itu ada morain, adalah akumulasi batuan dan tanah yang jatuh ke permukaan glasial. Yang kedua ada drumlin, adalah bukit yang memanjang atau ramping. Yang ketiga ada kettle, adalah depres atau lubang di dataran Otuas yang dibentuk oleh gletser. Yang keempat ada exer, adalah bukit yang memanjang atau ramping searah dengan aliran gletser dan terdiri dari endapan gletser. Terus yang terakhir itu ada sedimentasi tenaga angin. Nah, sedimentasi tenaga angin itu ada dua. Yang pertama tuh ada sand dunes. Nah, sand dunes itu adalah bukit pasir rendah di daerah pantai akibat endapan batuan hancur yang berasal dari hasil abrasi gelombang laut. Terus yang kedua itu ada barcan. Nah, barcan itu adalah sejenis bukit pasir berbentuk bulan melandai yang menghadap ke arah datangnya air laut. Sedangkan bagian yang melengkung dan agak curam menghadap ke daratan. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Silakan. Aku mau tanya. Kenapa oxbow lake itu terjadi terus menerus? Maksudku, kan bentuknya O. Terus apa yang menyebabkan dia terjadi terus menerus? Oke. Tadi singkat saya baca ya nanti ya. Ya, kenapa oxbow lake ya terjadi terus menerus, kenapa? Ya, tadi kan disampaikan di situ kan Ya. tentang Apa itu? ada? Sebentar, Tat. Oke. Oh, maaf ya, itu kekurangan kata. Maaf ya Diara. Kalau di sini nih oxbow lake terjadi karena proses erosi dan pengendapan yang terus-menerus. Oh. Jadi kalau misalnya erosi pengendapan terus-terus nanti jadilah itu si U itu. Oh, jadi bukan dia yang terjadi terus menerus, tapi karena sebabnya tuh. Iya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oh, silakan. Ya Mbak, kalau batuan atau tanah yang jatuh ke permukaan glasial itu apa? Gimana? Ya Mbak, batuan dan tanah kalau jatuh ke permukaan glasial itu apa? Sebelum kita nanti lanjut ke berikutnya, kita kuisis dulu ya. Silakan kalian scan kuisisnya, di-scan dulu. Sudah? Silakan di-scan. Oke. Nanti dikerjakan ya. Ada 10 soal di situ ya, di kuisis ya, ada 10 soal. Silakan dikerjakan. Oke. Ada di mana Ustaz? Gak tahu Ustaz. Ya kerja apa aja, langsung diklik aja. Delapan
9, 10. Selesai. Sudah ya? Oke, silakan di screenshot hasilnya. Nanti dikirim ke saya. Oke, saya tampilkan jawabannya. Ya, di sini lah. Ya, hasil akhirnya. Kamu peringkat berapa? Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Keren sekali ya, terima kasih. Nanti ada pengayaan bagi teman-teman semua yang nilainya belum mencapai KKM, ya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Nanti pengayaan adalah kalian nanti membuat mengerangkai rangkuman tadi dari mind map tadi semua di buku tulis. Kemudian kalian juga nanti mengerjakan soal-soal yang kuisi yang lagi, tapi nanti dalam bentuk yang berbeda. Ada yang model remedial, nanti saya kirimkan linknya. Kemudian dari sini kita bisa belajar bagaimana tenaga eksogen itu merubah permukaan bumi. Tadi ada berapa tenaga eksogennya? 4 ya. Yang pertama apa? Pelapukan, erosi, mass wasting, dan terakhir adalah sedimentasi. Oke. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya pembelajaran tentang tenaga eksogen sangat penting. Nanti kita bisa memanfaatkan itu. Tadi ada manfaat positif dan negatifnya, dampak positif, dampak negatif. Itu sudah dijelaskan oleh kelompok 5. Kelompok 1 menjelaskan tentang pelapukan, kelompok 2 erosi, kelompok 3 nanti tentang mass wasting, kelompok 4 adalah sedimentasi. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Asik ya, besok kayak gitu lagi ya. Oke. Kegiatan mana yang paling kalian senangi? Yang paling menyenangkan? Main kuis. Oke. Terus kegiatan apa yang paling menarik? Nyanyi. Apa lagi? Main kuis lagi. Apa lagi? Presentasi. Siap. Materi mana yang belum kalian pahami? Dari mass wasting, sedimen. Oke, nanti minggu depan kita akan membahas itu ya, biar nanti lebih paham lagi tentang tenaga eksogen. Nanti kita review sebelum melanjutkan untuk ke profil tanah. Jadi kalian akan kita review ya bareng-bareng mana-mana yang belum kita pahami gitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita istighfar 3 kali. Kita tutup doa kafaratul majelis. Terima kasih untuk attention-nya dan perhatiannya hari ini. Semoga hari ini menyenangkan dan kalian nanti bisa pulang ke rumah dengan selamat. Semoga Allah memberkahi kita dalam beribadah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama-sama.